Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika lahir di bumi. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel saya. Langsung saja cekidot. Kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, surat Qasas ayat 7 hingga 13. Nabi Musa alaihissalam lahir ketika zaman kekuasaan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Penduduk Mesir adalah sebagian bangsa Kipti dan sebagian lagi bangsa Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang menghadap ke istana. Mereka berkata, "Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk bagimu. Katakanlah apakah itu?" Ramalan kami mengatakan, tak lama lagi akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak ketika dewasa akan menghancurkan kekuasaanmu. Hei, apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk menimpamu di masa yang akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi itu lahir. Mendengar hal itu, Fir'aun pun mengadakan rapat dengan semua peramal-peramalnya. Muncullah keputusan, setiap wanita yang hamil di tahun ini dan melahirkan juga di tahun ini dan bayinya laki-laki maka harus dibunuh. Fir'aun pun menyiapkan algojo untuk membunuh laki-laki yang baru dilahirkan di tahun ini. Maksudnya tahun ini adalah tahun di zaman kekuasaan Fir'aun. Sementara itu Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah waktu yang dinantikan dan benar ternyata bayi yang dilahirkan adalah bayi laki-laki. Perasaan Ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu dia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia dan apabila khawatir, jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Sambil menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam, Ibu Musa pun berdoa, "Ya Allah, hamba titipkan Musa kepadamu. Hamba mohon jaga dan lindungi dia." Ibu Musa pun menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana peti Musa berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Sambil menimang bayi itu, istri Fir'aun pun berkata, "Wahai bayi yang tampan, sudah sangat lama saya merindukan seorang bayi. Dan sekarang kau hadir di hadapanku." Istri Fir'aun itu sangat senang dan membawa bayi Musa di hadapan Fir'aun. Istri Fir'aun berkata, "Wahai Fir'aun, lihat ini apa yang kubawa." Fir'aun pun bertanya dengan nada marah, "Bayi siapa itu?" Bayi laki-laki ini ditemukan dayang-dayang di sekitar istana. "Aku mohon kepadamu
untuk dijadikan anak. Kamu tidak sedang bercanda, kan? Bayi laki-laki, apa kamu lupa dengan peraturan yang kubuat? Aku mohon, jangan bunuh bayi ini. Entahlah, setiap melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia sekali. Dia itu penghibur bagi kita, wahai suamiku. Itu bagimu, tapi bagiku tidak. Setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, akhirnya Fir'aun pun luluh juga dengan melihat bayi itu. Aisyah atau istri Fir'aun ini sangat bahagia dan segera mencarikan ibu susu untuk Musa. Namun ternyata Musa tidak mau menyusu kepada ibu susu yang disediakan di istana dan menceritakan kesulitan tersebut kepada istri Fir'aun. Yang mulia, Nabi Musa tidak mau menyusu kepada ibu susu yang sudah ada. Sepertinya kita harus mencari ke pelosok negeri ini. Baiklah, jika kau menemukan perempuan itu, laporkanlah padaku dan akan kuberikan hadiah yang sangat banyak. Mendengar hal tersebut, kakak perempuan Musa pun menawarkan ibunya kepada dayang-dayang istana. Ketika Musa sampai di rumah ibu Musa dan Musa pun menyusu, ternyata Musa menyusu sangat lahap sekali. Tidak ada yang tahu sama sekali bahwa ibu yang menyusui adalah sebenarnya benar-benar ibu kandung Musa. Besok paginya ibu Musa pun pergi ke istana. Istri Fir'aun pun berkata, "Terima kasih wahai ibu, kau telah menyusui Musa. Terimalah berbagai macam hadiah sebagai rasa terima kasihku padamu." Dan tinggallah di istana ini selama menyusui Musa. Wahai ratu yang mulia, maafkan hamba tidak bisa tinggal di istana ini karena ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, Musa akan saya bawa pulang selama Musa menyusui. Baiklah, kalau begitu tidak ada pilihan lain. Ibu Musa dan bayi Musa meninggalkan istana dengan perasaan bahagia. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah masa menyusui berakhir, Musa pun dikembalikan ke keluarga Fir'aun. Wahai suamiku, lihatlah, Musa sangat lucu sekali. Tidakkah kau ingin menggendongnya? Bawa kemari anak itu. Dan Fir'aun pun menggendong Musa. Ketika digendong, tiba-tiba Musa menarik jenggot Fir'aun. Ditariknya pun sangat kuat, bahkan sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu Musa dilepaskan dari pelukannya. Sambil berkata, "Dasar anak nakal, pasti anak ini yang akan menghancurkan kekuasaanku kelak." Sabarlah wahai suamiku, dia itu hanya seorang anak kecil. Namun Fir'aun pun tetap marah dan memerintahkan pengawalnya mengasah pisau yang sangat tajam untuk membunuh Musa besok. Aisyah pun berpikir bagaimana caranya agar suaminya tidak membunuh Musa. Akhirnya dia mendapatkan sebuah ide. Berkatalah dia kepada Fir'aun, "Wahai suamiku, janganlah kau bunuh Musa. Kita buktikan saja bahwa Musa itu memang masih anak-anak dan tidak mengerti apa-apa tentang masa depan. Apa yang ingin engkau buktikan? Tingkahnya membuatku kesal dan marah."
Aisyah pun menyiapkan sepiring roti dan sepiring bara api. Lalu menyuruh Musa memilih satu di antara keduanya. Ternyata Musa memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun menangis karena kepanasan. Nah, tuh lihat suamiku. Jikalau Musa sudah bisa berpikir, pastilah dia akan memilih roti itu. Tolong urungkan niatmu untuk membunuhnya. Dari peristiwa itu, Fir'aun pun percaya bahwa Musa hanyalah anak-anak biasa, seperti pada umumnya. Dan Musa pun tetap diangkat anak sampai Musa dewasa. Itu tadi ringkasan kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika dilahirkan ke dunia. Jika ada yang salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.